Sebentar. Ini ini kelompoknya siapa? Kelompoknya Della, betul. Terus Vira, Desi, Iya, Bu. Rizky. Oke. Ya, Iya, Bu. ini sudah juga ya, sudah sudah jelas dari lihat ininya, tabel-tabelnya udah oke. Instansinya Dinas Pemukiman dan Perumahan. Dinas Pemukiman dan Perumahan ini PU ya, bukan ya? Bukan, Bu. Nah, bukan. PU Dinas Pekerjaan Umum kalau nggak salah. Yang Ini yang dinas dimana? yang di depan rumah sakit ibu itu apa? Di depan TVRI. Dinas Seberang itu. Permukiman dan Perumahan, Bu, yang provinsi punya depan TVRI. Oke. Ya, ini ya, berarti yang kalian pilih ini juga ternyata ada EDM 2, ada APO 01, dan ada BAI. Ya, jadi BAI ini nanti kalian lihat lagi setelahnya kira-kira mana yang akan kalian pilih ya, berdasarkan di COVID enabling tadi ya. Nanti kalian sambil baca di activitiesnya sesuai dengan yang akan kita lakukan di proses wawancara nanti. Oke, ya nanti sambilan dibaca sesuai dengan proses yang tadi. Misalnya yang EDM 02 ya berarti kalian harus cari di tempat EDM 02. Terus yang kalau BAI ya BAI. Sebentar Ibu, mungkin ada yang terlewat. Bisa dibantu Ibu di mana ya? Mapping kemarin halaman berapa ya di COVID 5 framework ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Di COVID 5 Halaman 52 atau enggak 50, Bu? Halaman 52, 53. 52, 50, Bu. Halaman 50, Bu. 50. Oke, karena takutnya ada yang terlewat dari sisi dia segaris atau enggak prosesnya itu. Jadi karena kalau di COVID 4 harus proses satu dengan proses lain yang dipilih tuh dia harus segaris gitu. Sebentar. Ternyata nggak ada ya. Oke, berarti COVID 5 ini independen. Oke, gitu ya, boleh ya. Berarti kalian boleh memilih antara mana tadi yang sudah banyak tadi ya, yang sudah terpilih yang banyak itu, kira-kira yang manakah yang disesuaikan lagi dengan keadaan di perusahaan masing-masing atau di instansinya. Oke, itu ya dari kelompoknya Rizky dan kawan-kawan. Kita berpindah ke kelompok yang lain. Ini kelompoknya sudah kelihatan, kelompoknya Agung, Sumiati, Elsa, ada ya? Ada, Bu. Ada perwakilannya, oke. Nah, ini yang kalian lihat ada yang ini terpilih ya, APO 01, APO 12, APO ya 12 dan APO 13. Oke. Nah, ini sama juga tadi ya, dan nanti akan kalian baca-baca lagi di COVID enabling-nya ya. Jadi kira-kira mana yang paling pas? Ini instansinya apa? Oh iya, lupa ditaruh di sana. Lembaga Pengembangan Pendidikan, LPPNTB. Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan Pendidikan LPPNTB, di mana ya itu ya? Itu yang provider beasiswa NTB itu loh, Bu. Oh, oke. Sip. Ya, itu nanti di ini ya, nanti Ibu akan kasih lihat sedikit tentang enabling-nya nanti. Oke? Siap. Sip, kelompoknya Agung DKK sudah.
Terus kelompoknya sekarang bentar. Mana ya? Ini udah. Ini kelompoknya. Ini ya, kelompoknya. Ini kelompok siapa? Ada kelompoknya Sa'ban? Bukan ya. Ini yang muncul kelompoknya siapa ya? Bener, Bu. Kelompoknya Benar? Kak Sa'ban. Benar, oke. Ada Sa'ban, ada Ahsan, ada Siva, Yuli, sama Indri ada perwakilannya? Ada? Halo? Ada Bu, ada. Ada Hasan ya. Ini mana kesimpulannya, San? Maksudnya kesimpulannya kayak yang lain tadi kan ada dilihat ya. Maksudnya mana yang paling banyak itu ada nggak di sini? Apa Ibu kelewat ya? Ada? Nah, Atau kayaknya belum lupanya ada? ditaruhin ya. Belum ada kayaknya, Bu. Nah itu ya, berarti kurangnya adalah nanti dicek lagi mana kira-kira yang paling banyak muncul. Seperti yang tadi ya, kalau dilihat dari teman-teman kelompoknya yang tadi, berarti mana yang paling banyak muncul itu di list dulu. Setelah itu baru kita analisis lagi, kira-kira mana yang paling pas untuk kebutuhan organisasi ini. Kalau ini kan ini ya, Pak, English course gitu kayaknya ya. Nah, jadi Iya, Bu. nanti ini ya, ditambahkan lagi ya. Oh Oke, iya. nanti di list lagi mana dari semua ini yang sudah kalian lakukan IT prosesnya sebanyak ini, mana yang paling banyak muncul. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu dari anggota kelompok yang lain atau kelompok ini? Tidak ada? Sudah oke, berarti kita lanjutkan lagi ke ini ya, ke materi hari ini. Materi hari ini yaitu proses wawancara. Nah, proses wawancara ini ya, jadi proses wawancara ini adalah salah satu memang yang harus dilakukan pada saat kita membuat tata kelola. Ya, jadi kenapa harus dilakukan wawancara? Karena memang ini adalah kita kan nggak kerja sendiri atau yang paling tahu kebutuhan dari organisasi biasanya adalah orang-orang yang ada di sana. Nah, jadi karena itu perlu kita lakukan langkah-langkah wawancara. Ini masih COVID-41. Oke, kita next saja. Jadi sebenarnya di dalam proses wawancara ini yang harus kalian punya satu adalah struktur organisasi. Gimana kira-kira dari semua yang sudah punya instansi maupun perusahaan maupun organisasi tersebut sudah ada struktur organisasinya kan? Ada nggak yang nggak punya struktur organisasi kira-kira? Ada? Ada, Bu. Nggak ada, semuanya ada ya. Kalau yang tadi English course itu ada nggak kira-kira? Nah, belum pastiin, Bu. Soalnya yang saya minta kemarin pertamanya visi misi doang. Visi misi doang ya. Oke, Tapi nanti mungkin ditanya. harusnya ada sih. Nanti Harusnya ada. ditanya. Harusnya ada walaupun dia misalnya tidak berbentuk gitu ya, maksudnya tidak tidak digambarkan gitu, boleh kalian tanya aja maksudnya siapa ketuanya atau siapa pengurus bagian ini misalnya gitu, pasti kan ada biasanya. Ya. Yang lainnya gimana? Oh ya, juga tadi yang sudah ngumpul, ada yang belum di-review kelompok dari yang sudah mengumpulkan tadi? Nggak ada? Sudah oke ya? Berarti udah semua.
Jadi kita lanjut aja. Di sini yang kalian harus punyanya adalah struktur organisasi. Ini dibutuhkan supaya kita memudahkan mengetahui susunan kepemimpinan. Nah, jadi struktur organisasi ini biasanya bentuknya adalah tall, ya, tall organization atau horizontal. Ya, jadi yang kalau tall ya berarti dari atas ke bawah gitu ya. Kalau kalau horizontal berarti dia lurus aja, kayak nggak ada tidak ada hierarkinya gitu ya. Jadi ada organisasi yang seperti itu. Nah, setelah itu biasanya kalau di dalam instansi itu pasti punya beberapa sistem aplikasi. Ya, ini pengenalan aja. Kalau kalian misalnya pengen mengetahui sistem aplikasi di dalam sebuah perusahaan atau dikategorikan, bisa mengkategorikannya berdasarkan 4 ini. Jadi ada strategic, ada high potential, ada key operational, dan ada support. Ya, jadi di sini kalian bisa cari sistem aplikasi apa aja yang ada di perusahaan itu, terus dibagi menjadi 4 kuadran ini. Ada strategic, high potential, key operational, dan support. Ini juga sebenarnya untuk apa mengetahui ini biasanya itu akan nanti mendukung kita untuk membuat keputusan untuk perusahaan itu atau untuk instansi itu. Jadi di strategik kita bisa tahu sistem apa aja ya atau aplikasi yang kritis yang mendukung strategi bisnis di masa depan. Jadi misalnya contoh kayak di PSTI misalnya, di PSTI punya sistem aplikasi strategik, yaitu misalnya yang mendukung masa depan, misalnya SIA, misalnya ya, atau e-learning, gitu ya. Jadi, aplikasi-aplikasi seperti itu yang ada di sisi strategik. Begitu juga dengan high potential, misalnya aplikasi yang mungkin menjadi penting dalam meraih kesuksesan organisasi di masa depan. Nah, misalnya ada sistem-sistem pendukung, misalnya sistem surat menyurat, terus sistem web, mungkin juga ya website mereka dan lain sebagainya. Terus key operasional juga begitu ya, dan support juga dicari contohnya yang sesuai. Jadi key operasional ini aplikasi yang digunakan saat ini oleh organisasi untuk meraih kesuksesan. Nah, dan yang support ini kira-kira aplikasi yang memberi nilai tambah ke perusahaan tersebut. Nah, jadi kenapa kita perlu tahu sistem aplikasi yang mereka pakai? Biasanya tadi itu untuk mendukung keputusan kita atau mendukung nanti di belakang pada saat kita membuat kebijakan, kita membuat kesimpulan, ini bisa terbantu. Jadi maksudnya mana yang harus kita dulukan atau mana yang strategik mungkin sudah cukup, high potensial yang harus diperbaiki, diimplementasikan lagi atau dibuat kembali dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menambahkan ini untuk kesimpulan nanti. Ya, jadi sebenarnya di tugas ini nggak ada tentang ini, maksudnya Ibu tidak minta untuk membuat sistem aplikasi, tapi tidak ada salahnya misalnya kalian juga sambil tanya ke mereka punya aplikasi apa aja atau sistem apa aja, itu juga mendukung keputusan ya, mendukung nanti pada saat pembuatan keputusan di akhir. Oke. Terus, nah ini yang jadi fokus yang kita lakukan sekarang adalah maksudnya kita mencari atau membagi struktur organisasi tadi yang sudah kita punyai ke dalam tabel RACI. Jadi RACI ini singkatan dari Responsible, Accountable, Consult, dan Inform. Jadi metode RACI ini biasanya ada di chart matrix atau bagan, sehingga sering disebut dengan RACI chart atau RACI chart matrix. Jadi biasanya kita sebut dia sebagai RACI chart. Di dalam organisasi, RACI chart merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan bisa membantu pihak manajemen biasanya untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawannya.
Jadi pembagian tugasnya juga sudah jelas ya. Jadi RACI ini ada responsible, accountable, consult, dan inform. Jadi di RACI ini orang-orang yang responsible ini adalah yang benar-benar the person who actually carries out the process or task assignment. Jadi orang yang benar-benar, kalau yang responsibel sesuai dengan kalau di bahasa Indonesia kan responsibel itu kan yang bertanggung jawab. Jadi orang-orang yang R berarti itu orang-orang yang bertanggung jawab atas sesuatu itu. Ya, maksudnya atas job desk itu. Jadi itu masuk kategori R atau responsible. Nah, kalau yang accountable ini the person who is ultimately accountable for process or task being complete appropriately. Jadi di sini ini ada keterangan juga responsible person are accountable to this person ya. Jadi bisa jadi kalau dia sudah responsible maka dia accountable. Maksudnya di sini adalah siapa yang kira-kira accountable ini. Kalau tadi yang responsible adalah yang bertanggung jawab. Kalau yang accountable adalah yang mengerjakan tanggung jawab itu. Ya, jadi itu kira-kira. Terus yang konsul, ini sesuai juga dengan namanya, berarti ini adalah orang-orang yang dikonsultasikan. Maksudnya karena ada task itu atau pekerjaan itu, siapa yang dikonsultasikan, itu masuk ke C atau consult ya. Maybe stakeholder or subject matter expert. Jadi orang-orang yang expert itu adalah orang-orang yang consult ya, maksudnya yang dapat kategori C. Terus inform. Inform ini berarti orang-orang yang dikasih informasi. Jadi those who receive output ya, jadi orang-orang yang dapat output dari yang memang harus diinformasi. Jadi seperti apa sih tabel RACI? Tabel RACI itu akan berbeda ya, RACI chart itu akan berbeda di setiap prosesnya. Makanya kalian harus pastikan dulu proses IT yang kalian pilih, baru bisa memilih RACI chart-nya. Nah, jadi kayak ini contohnya, ini adalah RACI chart punyanya EDM 01. Ya, EDM 01 di sini terbagi menjadi 3, ada EDM 01.01, 01.02 dan 01.03. Dan di sini ya, di sini punya sekian banyak orang-orang yang ada di bawah, maksudnya yang ada di RACI chart-nya. Jadi ada board, ada CEO, ada CFO, ada COO, dan seterusnya ya. Gimana cara kita membaca RACI chart ini? Yang pertama kita lihat dari sisi kiri. Di sini adalah ada evaluate the governance system. Ya, jadi misalnya kalau di EDM 01 dia mengevaluasi sistem governance-nya atau sistem pemerintahannya. Ya, nah di situ berarti yang accountable adalah board. Terus yang ini CEO dia responsible akan itu. CFO dia dikonsultasikan ya. COO juga konsul. Yang responsible lainnya adalah business executive. Terus responsible lagi strategi executive committee. Jadi kalau dia kosong berarti itu tidak ada tanggung jawab untuk evaluate the governance system. Ya, dan seterusnya sampai sini. Ini kalau EDM 02 dan EDM 01.02 dan .03 semuanya terisi. Ya, berarti kalian harus tentukan siapa yang kira-kira menduduki itu. Ya, menduduki semua yang ada di sini. Gimana caranya bikin? Nanti kalian bikin tabel seperti ini. Ada RACI rules ya. RACI rules ini adalah misalnya dia board tadi ya. Board ini sebelahnya kasih ada organization rules. Maksudnya adalah siapa saja yang termasuk di dalam kategori ini.
Contoh, misalnya kalau kita mau bilang di sini, misalnya di perusahaan apa ya yang kalian pakai, misalnya instansi dinas pariwisata, berarti siapa yang termasuk board-nya? Misalnya kepala dinas, misalnya. Berarti cek lagi ya, di sini dicek lagi apakah di sini di evaluate the governance system, dia apa? Oh, dia accountable. Maka boleh dia dimasukkan di sini. Ya. Jadi dia Kadinas. Atau kita bisa lihat jadi satu deh. Evaluate the governance system-nya A. Terus direct the governance system-nya A. Monitor governance system-nya A. Siapa kira-kira orang-orang di board? Board itu kan berarti stakeholder atas ya, kayak misalnya kepala dinas, pokoknya yang di atas ya. Misalnya itu harus kalian tentukan terlebih dahulu siapa yang jadi board-nya. Kalau misalnya di perusahaan berarti board-nya adalah apa namanya kayak direkturnya. Beda ya, misalnya kalau CEO kan CEO ini ada CEO sendiri, misalnya komisarisnya berarti itu kan board ya. Jadi kalau CEO berarti direkturnya misalnya. Nah, itu harus kalian tentukan terlebih dahulu orang-orang di bawah board misalnya. Nah, kalau di perusahaan misalnya komisaris, kalian cek lagi apakah komisaris accountable terhadap evaluate the governance system, direct the governance system, dan monitor the governance system. Oh, oke, kayaknya iya si komisaris. Ya udah, kalian tinggal pindahkan di sini komisaris misalnya. Contoh aja ya. Nah, terus yang kalian tuliskan di sini, di sebelahnya yang responsibilities-nya atau apa namanya tanggung jawabnya ngapain. Ya, komisaris ini kerjanya ngapain di kantor itu. Itu kalian tuliskan. Saya pengambil keputusan. Contoh aja. Gitu ya, boleh. Jadi silahkan tuliskan. Kalau misalnya ada orang selain komisaris, boleh. Tidak cuma komisaris aja, misalnya ada orang-orang lain di selain komisaris, kalian tuliskan lagi. Siapa misalnya direktur. Direktur ini apa sih tugasnya misalnya? Apa diberikan bla bla bla. Ya, jadi inilah cara kalian untuk membagi RACI rules-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan struktur organisasi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Bintang mau nanya, Bu. Silakan. Misalkan ini kan yang dinas pariwisata itu dia ada atasan, lebih atasnya lagi kan ada gubernur, Bu. Maksudnya wali kota karena dia kota. Itu perlu kita masukin ke dalam board apa cuman di sekitar lingkup dinasnya itu aja? Tergantung dia ikut campur nggak di situ di dinasnya. Kalau dirasa dia nggak ikut campur, nggak usah, cukup di lingkup dinas aja. Oke, Bu, siap. Atau lihat lagi dari sisi ininya ya, dari sisi key governance practice-nya ini. Dilihat lagi kalau dia accountable misalnya ya, kalau dia accountable akan tanggung jawab yang tadi tentang ini, oh kayaknya kepala dinas tidak berkepentingan akan itu, malah wali kota misalnya, ya udah berarti wali kotanya ikut masuk. Ya, nanti tergantung. Kayaknya yang penting lihat di struktur organisasinya aja ya, Bu. Bener. Lihat dari struktur organisasinya. Kalau memang dia paling atas gubernur misalnya, ya berarti, kalau kota berarti wali kota ya, berarti ya dia ikut gitu. Dia ikut. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan tentang RACI chart? Belum? Kayaknya kalian harus nyoba biar tahu gitu ya. Nanti kalau udah nyoba pasti ada pertanyaan. Oke, itu dari sisi RACI. Itu yang pertama akan kalian kerjakan ya. Jadi yang kalian kerjakan yang pertama adalah
cari struktur organisasi, terus habis itu bagilah ke dalam RACI roles. Sebelum memilih RACI chart, itu berarti kalian harus tentukan dulu siapa atau apa IT proses yang cocok untuk perusahaan atau instansi yang kalian pilih. Ya, itu dulu. Oke. Jabatannya aja, Bu ya? Ini kan berarti RACI roles-nya ini kan semua yang di sini ya. Kalau RACI roles, board, CEO, CFO, terus sampai privacy officer, nih ya, privacy officer. Nah, berarti kalian harus membagi semua ini ke dalam roles-nya organisasi itu. Jadi kalau tadi board berarti isinya komisaris, direktur, kalau CEO isinya manajer misalnya, CFO itu berarti manajer keuangan misalnya, ya. Jadi kalian harus bagi atau lihat berdasarkan struktur organisasi. Kalau nggak ada gimana, Bu? Pasti ada. Kadang-kadang satu jabatan itu merangkap RACI roles yang banyak. Jadi misalnya tidak tertutup kemungkinan di CEO ini juga direktur. Tidak menutup kemungkinan itu. Ya, jadi dia sudah di board, dia ternyata CEO juga. Ternyata CFO juga boleh. Ya, boleh. Tapi jangan dikarang ya, maksudnya semua direktur sampai bawah nggak mungkin kan. Pasti ada perbedaan dari sisi rules-nya di sini ya kan. Mungkin nanti pengertiannya maksudnya apa Chief Risk Officer, kalian cari aja di Google, pasti banyak maksudnya pengertiannya yang kayak gini ya, maksudnya pengertiannya Chief Risk Officer itu seperti apa, terus arsitektur board mungkin yang belum kalian pernah dengar gitu ya. Kalau Head Human Resources kan pasti ada, maksudnya pasti kalian pernah dengar gitu. Dan seterusnya sampai privacy officer misalnya. Ya itunya nggak diambil tuh, Bu. Kalau yang ARC CR-nya itu belum dipakai. Kan tadi caranya adalah kita mengidentifikasi. Itu di responsibility itu itunya itu maksudnya yang R tuh ya. Coba nanti Betul. kalau yang A buat kolam ke kanan lagi gitu. Enggak, jadi gini, misalnya nih CEO ya, berarti yang kalian lihat ke bawah aja nih. Nih, ke bawah apa? Berarti lihat ke kiri lagi. Ngapain sih responsible terhadap apa? Evaluate the governance system. Cari kira-kira orang yang CEO, maksudnya yang ada di bagian CEO, yang bertanggung jawab atas evaluate the governance system. Cari lagi orang di bawah CEO yang responsible terhadap direct the governance system. Lihat lagi satu, cari di bawah CEO yang responsible terhadap monitor the governance system. Kalian tentukan setelah itu, oh berarti yang memang bertanggung jawab atas itu adalah direkturnya kayaknya. Ya udah, baru kalian tuliskan di sini direktur gitu. Oke. Coba dulu ya, ntar nanti kita buka samaan enabling-nya supaya kelihatan. Wisnu ngerti nih ya? Wisnu ngerti enggak tuh katanya? Saling membantu lah, masa satu orang yang ngerjain, kan berkelompok. Bingung saya masih, Bu. Ntar kita lihat lagi ya. Ntar kita coba lagi di task enabling. Oke, kita lanjutkan dulu tadi proses wawancara. Jadi setelah nanti kalian punya ini tabel ini ya, tabel RACI-nya ini, kalian pura-puranya akan melakukan wawancara. Ya, wawancara dilakukan untuk menganalisis activities dari governance practice. Yang mana yang disebut activities dan governance practice ada di
ada di enabling, sebentar Ibu tunjukkan, yang ada di setiap IT proses. Nah, makanya tadi IT prosesnya ada 2. Berarti yang kalian lakukan adalah mengidentifikasi 2 IT proses tersebut. Jadi udah, kalian nggak perlu lihat IT proses yang lain, fokus pada IT proses yang kalian punya. Hanya 2 itu aja. Nah, terus daftar tabel wawancara yang terdapat di RACI digunakan untuk menentukan siapa saja yang akan diwawancara. Nah, tadi kan kalian udah punya tuh, ada komisaris, ada direktur, ada manajer misalnya di sini. Ada manajer. Nah, berarti disinilah, ini misalnya manajer keuangan misalnya. Nah, disinilah yang akan diwawancarai, ya. Siapa saja yang diwawancari di sini. Nah, gimana caranya wawancara, Bu? Nah, itu maksudnya karena sekarang kalian kan nggak boleh tuh, maksudnya nggak usah lah berkumpul-kumpul nyari orang yang diwawancara, nggak usah. Ibu mudahkan aja, kalian silahkan bagi berlima itu, pokoknya berlima itu maksudnya posisinya jadi siapa aja. Misalnya di kelompoknya Bintang, misalnya Bintang yang jadi komisaris sama direktur. Terus di kelompok terus yang jadi manajer keuangannya misalnya Puji misalnya, dan seterusnya kalian bagilah sendiri, ya, organization Siap, Bu. rules-nya misalnya tuh. Ya, jadi nah itu apa yang terpentingnya adalah kalian membuat pertanyaan wawancara. Dari mana lihat pertanyaan wawancara? Mari kita buka di COVID enabling-nya aja. Oke. Kita lihat dari sini. Ini kayaknya naik lagi. Ini apa? EDM 01. Oke. Misalnya nih, kalian tadi banyak yang EDM 02, Ibu ke EDM 02 deh. EDM 02 mana? Nah ini ya, EDM 02, Ensure Benefits Delivery. Ya, jadi di sini tadi yang Ibu bilang makanya gimana cara menentukan proses IT-nya, Bu? Baca di sini proses description-nya. Jadi di dalam EDM 02 atau Ensure Benefit Delivery itu mereka yang dilakukan atau proses deskripsi di proses ini adalah optimize the value contribution to business from the business process, IT service, IT asset, ya, dan seterusnya at acceptable cost. Kalau terus sama baca ini proses purpose-nya, kalau kalian baca, kayaknya enggak pas deh buat perusahaan ini, ya, berarti kalian pindah ke proses yang lain. Ya, itu dia, baca yang ini aja sebenarnya itu sudah bisa mewakili. Cuma kalau saran Ibu, nggak tahu ya kalau BFI mungkin agak-agak ada cocoknya. Kalian baca dulu, ya, kalian baca dulu ini yang Ensure Benefits Delivery ini, yang kelompok tadi yang BFI. Oke, itu ya cara pertama untuk menentukan proses IT-nya. Nah, setelah itu untuk ini kan akhirnya EDM 02 ini punya lah RACI chart, ya. Kalau kalian menentukan akhirnya EDM 02 ini dipakai, punya lah RACI chart ini. Nah, EDM 02 ini dia punya 3 key governance practice sama kayak EDM 01. Ada evaluate value optimization, ada direct value optimization, dan ada monitor value optimization. Dan di sini dilihat semuanya orang-orangnya terisi. Dari board, CEO, CFO, CO, sampai privacy officer-nya terisi. Maksudnya ada bagian raci-raci chart-nya. Nah, sekarang dari sisi board itu kan tadi perlu makanya kita tahu dulu pengertian board. Maksudnya board itu dia ada di atas ya, maksudnya papan gitu ya artinya. Kalau di bahasa Indonesia artinya papan. Cuma maksudnya kalau di dalam perusahaan
orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di atas. Di atas itu maksudnya yang memang pemegang perusahaannya misalnya atau pemegang sahamnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kita perlu tahu dulu. Nah, barulah kita ngelihat, oh berarti kita harus cari orang yang evaluate value optimization. Dia ini accountable di situ. Siapa ya kira-kira kalau misalnya dia kalau misalnya itu tadi misalnya komisaris, kayak iya komisaris. Nah, misalnya terus kalian ke bawah lagi. Orang di board ya, orang-orang di board, komisaris, kayak direktur, pemegang saham misalnya yang direct value optimization accountable akan itu. Ya, tadi ingat accountable itu adalah yang yang dia mengerjakan tanggung jawab itu. Ya, dia mengerjakan tanggung jawab itu. Accountable terhadap responsible. Jadi sebenarnya accountable ini dia lebih bertanggung jawab daripada daripada responsible. Ya, jadi accountable ini yang betul-betul ngerjain, juga bertanggung jawab. Ya, kalau responsible cuma bertanggung jawab aja. Ya, jadi kira-kira siapa yang direct value optimization? Oh, kayaknya pemegang saham. Nah, berarti kalian sudah dapat 2 kan? Tadi di sini ada komisaris misalnya, terus ada pemegang saham. Terus yang accountable untuk monitor value optimization ternyata direktur. Berarti ada 3 kalian dapat di board yang sesuai dengan key governance practice ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada enggak kira-kira? Belum ada. Nadi gimana? Udah jelas? Ya, Bu. Udah? Izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi untuk yang di boardnya itu nanti kita tulis langsung masing-masing misalnya kayak tadi manajer itu, atau nanti ada dijelasin lagi dia tuh ngambil dari IDM 02 Nggak usah. atau 23 gitu, Bu, atau Enggak. langsung jadi Langsung ke ininya. Langsung ke organization role-nya. Terima kasih, Bu. Berarti yang 3 tuh langsung udah jadi 1 gitu, Bu ya? Jadi misalnya langsung, tapi ingat kan di sebelahnya ada tanggung jawabnya ya, ada responsibility-nya apa. Ingat berarti kasih 1 baris misalnya untuk komisaris tanggung jawabnya adalah apa. Sebelahnya kan, bawahnya direktur tanggung jawabnya sebelahnya. Bawahnya lagi manajer misalnya tanggung jawabnya apa. Ya, jangan dijadikan 1 baris gitu, nanti nggak tahu kalau manajer yang mana tanggung jawabnya gitu. Ngerti maksudnya ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ya jadi kalian nggak perlu lagi ini maksudnya nulis ini dapatnya dari sini, dapatnya nggak usah. Pokoknya kalian tuliskan di organization role-nya, menurut kalian orang-orang di board adalah ini. Komisaris, misalnya manajer, sama ini. Berarti itulah yang harus diwawancarai misalnya. Padahal yang diwawancari juga kalian-kalian ini gitu kan. Oke, yang penting sudah tahu cara menentukan racinya. Oke, gimana? Ada pertanyaan menentukan raci? Sekali nanya, Ya. Jadi nanti kan kita berperan nih masing-masing, Bu. Jadi yang masing-masing kita dari kita ini harus jadi yang jadi res R-nya, yang jadi A-nya, sama jadi C, sama yang terakhir information-nya itu ya, Bu? Enggak. Jadi tergantung organization role-nya. Jadi kalau role-nya misalnya dia adanya cuma komisaris, direktur, sama manajer misalnya, ya udah 3 itu aja berarti. Oh ya, Bu. Kirain harus semua ada, Bu. Enggak. Jadi bisa jadi di board nanti dianggap itu, di CEO dia lagi yang wawancarai gitu. Tapi sebisa mungkin misalnya dia perannya sama ya, misalnya Bintang jadi direktur sama komisaris di board. Bintang juga di CEO ternyata isinya juga direktur sama komisaris misalnya ya. Nah, berarti
paling tidak jawaban dari pertanyaan itu jangan samakan ya. Jadi maksudnya ngerti kan, kalau orang komisaris pandangan dia berarti jawabannya harus kayak gini. Kalau orang orang CEO berarti pada saat ada pertanyaan itu jawaban dia dari sudut pandang CEO gitu. Siap, Bu. Ngerti, Bu. Ya, jadi gitu ya. Karena kita maksudnya kalau sebenarnya kalian mau turun silahkan gitu, Ibu tidak melarang gitu, maksudnya kalian mau wawancara orangnya silahkan. Cuma maksudnya supaya nggak pergi-pergi deh, kalian udah cukup lah, nggak usah kemana-mana, maksudnya cukup sampai sekret aja, misalnya udah nggak usah pergi kemana-mana lagi, di sekret aja ternyata ada gitu kan. Udah, makanya nggak usah kemana-mana. Jadi Ibu menyarankan begitu aja, saling membagi tugas ya, siapa yang jadi board tadi, boardnya yang misalnya isinya komisaris, direktur, kalau bisa sih beda orang ya, jadi misalnya komisaris beda, direktur beda, ini beda, supaya jawabannya beda-beda ya. Kalau misalnya orangnya satu, kadang maksudnya boleh dia jadi komisaris di board, nanti dia komisaris juga di CEO, boleh, tapi kalau bisa jawabannya itu berdasarkan sudut pandang board dan sudut pandang CEO. Ngerti ya maksud Ibu ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan tentang ini barusan yang Ibu jelasin, Ibu takutnya nggak ngerti aja. Lagi Contohnya, sekali, Bu. Contohnya, Bu. Contoh. Misalkan Bintang ditanya sebagai Heeh. komisaris. Ya, nangis. Komisaris PT. misalnya. Oke, ini ya. Jadi gini, kita lihat dulu dari cara kita bikin pertanyaan. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk nanya gitu kan, maksudnya apa dasarnya bertanya? Dasarnya bertanya adalah ini nih. Activities, tadi kan Ibu sudah sebutkan, activities dari governance practice. Nah, activities-nya ini, jadi di sini di EDM 02 ini ada 8 activities ya. Oh, ini ternyata sendiri-sendiri, ini punyanya EDM 2.01, punya activities, dan punya activities. Ada 2 atau 3 nih. Ini ya, activities. Jadi ada 8 untuk yang titik 01, titik 02 ada 7, dan titik 03 ada 5. Nah, jadi tugasnya itu, nanti Ibu ganti deh, 2 pertanyaan dah cukup. Jadi maksudnya satu titik ini ya, Ibu nggak tahu nanti kalau ini enak, EDM 02 ini cuma 3 ininya, pembagian governance practice-nya. 01, 02, 03 gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu di yang lain ya. Jadi gini aja, setiap activities di sini dari 1 sampai 8, kalian baca dulu, terus baru bikin pertanyaan dari ini. Misalnya nih, yang nomor 1, understand stakeholder requirement, strategic IT issues, such as dependence on IT, teknologi insight, dan seterusnya. Nah, berarti kalian harus nanya kan tentang ini nih. Misalnya, Bu Bintang, gimana yang kebutuhan stakeholder yang diinginkan sekarang, kalau IT-nya gimana misalnya. Terus kira-kira strategi yang diinginkan untuk dari perusahaan Bu Bintang untuk kedepannya gimana? Udah 2 pertanyaan itu, ya. Jadi dari 1 activities ini aja, ya. Jadi kalian baca dulu activities-nya, ini semua sampai bawah, ya. Kira-kira manakah atau apakah yang bisa kita bikin pertanyaan yang krusial gitu, maksudnya yang penting aja. Ya, jadi mana pertanyaan penting aja, bikin 2 deh setiap activities ya. Jadi tadi Ibu kan udah kayak gitu ya, contohnya misalnya Bu Bintang apa strategi IT-nya? Misalnya 1 berarti kan strategi IT dari perusahaannya apa, Bu? Terus nanti dia jawab kan. Terus yang kedua apa misalnya, mana kita pilih, misalnya evaluate how effective the enterprise IT. Oh, kira-kira Ibu butuh enggak
IT untuk enterprise atau IT untuk perusahaan Ibu. Kira-kira strategi apa yang Ibu kepengen ya? 2, ya. Jadi udah 2 pertanyaan tuh. Sudah, dari activities yang ini nanti kalian bikin lagi pertanyaan dari activities yang ini. Bikin lagi 2 pertanyaan dari activities yang ini. Oke? Jawab, Tang. Apa, Jawab. Tang, apa kamu jawab, Tang, terus? Nah, ingat ya. Ingat ya. Ingat 2 pertanyaan itu misalnya Bintang ditanya, misalnya Bintang jadi komisaris sama direktur. Jawaban komisaris beda dengan jawaban direktur sebisa mungkin. Ya, tapi sebenarnya jawabannya kalian nggak perlu panjang-panjang. Jawabannya itu dikategorikan hanya low, middle, atau high. Ya, sebentar Ibu share lagi. Saya buat-buat ini, Bu, jawabannya, Bu. Iya, kan sekarang gimana dong? Mana kalau di sisi, misalkan di sisi itu kan saya nggak tahu, Bu, gimana terus. Makanya paling tidak tuh kalian tahu, maksudnya dari hasil observasi kalian terhadap perusahaan itu. Misalnya kalian baca-baca beritanya, kalian lihat struktur organisasinya, atau mungkin Nadi punya keluarga di sana yang sekedar bisa ditanya-tanya gitu kan. Oh, dia punya aplikasi apa sih gitu. Oh, ternyata dia cuma punya ini, padahal mereka kan orang-orang finance, saya harusnya mereka punya ini. Ya, jadi ya yang seperti itu kalian tuliskan tuh. Tulis dulu di sini pertanyaan wawancara dari activities saya EDM 02.1. Tuh, apa? 2 aja cukup ya. 2, misalnya yang pertama, strategi apa yang dibutuhkan perusahaan? Strategi yang diinginkan perusahaan. Misalnya, pertanyaan pertama, jawabannya cuma 3 ini. Jadi kalian tuh mikir, misalnya nih jawabannya adalah, kami hanya kepengen bisa terintegrasi IT-nya satu perusahaan ini. Berarti kalian di situ menyimpulkan, oh berarti dia masih kepengen dari sisi middle, misalnya ya. Kalau menurut kalian, misalnya kalau sisi high itu sudah punya aplikasi, terus terintegrasi, bisa dipakai sama customer, misalnya. Itu berarti dari sisi high. Berarti yang awalnya mereka hanya kepengen, misalnya, sistemnya terintegrasi. Ya udah, kalian centanglah di sini, atau kasih tanda X. Salah. Oke, gitu aja. Nggak usah bingungin. Maksudnya, Cuman kasih X aja, Bu, nggak ada jawabannya berarti? Ada jawabannya berarti, Bu? boleh kalau kalian mau kasih keterangan di bawahnya. Yang nomor 1 jawabannya ini. 2 jangan, ini. Bu. Nggak usah. Kelihatan bodoh. Ada aja dah, Bu. Kelihatan bodoh percaya jawabannya itu. Oke, boleh. Ya, cuma nanti hati-hati kalau Ibu tanya di akhir loh ya, waktu kalian ujian nanti, ujian UAS, siapa tahu Ibu tanya kan, apa ini jawaban dari pertanyaan yang ini kok menyimpulkan middle misalnya. Aman, Bu, nanti backup deh, Bu. Oke ya, itu tadi ya contoh ya. Jadi inilah yang akan kalian kerjakan. Cukup 2 aja yang ini ya. Tapi jangan lupa kalian kan masih punya utang di EDM 02.02, terus EDM 02.03 juga. Berarti kalau misalnya activities-nya cuma 3, berarti kalian bikin 6 pertanyaan. Tapi kalau misalnya activities-nya 7, ya berarti kalian bikin 14 pertanyaan. Misalnya, ya. Terus gini ya, Bu, struktur organisasinya kalau dia kompleks tadi, masa dong panjang sekali, Bu? Pertanyaannya, Bu? Banyak sekali yang ditulis? Iya dong. Atau kita singkat, nggak usah pakai yang Bu, atau kita ringkas deh, Bu. Nanti kalau dia kompleks dari pusat misalnya gitu. Kan di Raci itu, coba hitung berapa banyaknya? 2, ada 4, 7. 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 26 orang.
Ya. Dianggap 26 RACI rules-nya. 26 RACI rules. Nah, berarti kalian berlima itu punya 5 jawaban yang berbeda-beda. Ngerti maksud Ibu? Maksudnya satu orang dia itu berperan jadi board, CEO, CFO, COO, sama BE. Berarti sisanya yang lain, sisanya lagi yang lain, sisanya yang lain. Nah, berarti dia harus bisa menjawab ya sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa namanya posisinya masing-masing. Oke, jadi gini, Ya, Bu, ya, Bu. kalian tuliskan mungkin gimana nanti ngaturnya. Kan pertanyaannya cuma 2 per RACI rules ya, maksudnya per RACI rules tadi yang board, CEO, CFO dan seterusnya. Nah, gimana ngaturnya? Apa kalian di atasnya sini kalian akan taruhkan dia hasil misalnya di sini kalian taruhkan misalnya hasil wawancara board, misalnya boardnya adalah komisaris misalnya ya, jadi bisa juga seperti itu hasilnya. Ini pertanyaan 1 ini, yang kedua misalnya dia maunya high ya. Jadi ini mungkin kalian jadikan satu aja supaya nggak terlalu banyak tabel, misalnya EDM 02.01, EDM 02.02, sama EDM 02.03. Berarti kan ada 1, 2, Ibu anggap berarti sudah berurut, nomor 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Ya, ini berarti sudah jadi 1, tinggal pemilihan apa, bikin pertanyaan dan jawabannya seperti apa dari sisi ingat komisaris. Nanti bikin lagi tabel dari sisi yang lain. Bu, mau nanya, Bu. Mm-mm. Itu kan baru yang IDM aja. Berarti ada lagi yang APO, habis itu kena BAI gitu. Betul. Makasih, Bu. Betul. Banyak. Banyak kan? Memang begitu, makanya yang tata kelola Kayak ini yang bikin ini. Kayak nilai UTS ya, enggak UTS ya. Belum tentu, nanti kita lihat. Gampang lah, kalau masalah itu gampang. Yang penting kalian, kalau masalah nilai gampang. Sekarang berusaha dulu mengerjakan sebaik mungkin. Kalau nilai mah mengikuti aja. Ya, Ya. siap, Bu. Siap. Oke. Bu, boleh nanya enggak? Kan yang di kan buat nentuin yang IDM ini Bu, dia berdasarkan yang udah kita kerjain sebelumnya. Jadi yang mana yang paling banyak itu yang kita kerjain kan, Bu? Iya. Yang paling banyak, tapi sesuaikan lagi. Kalian kan punya misalnya kayak tadi kalau kelompok nadi kan 5 terbesar dia punya gitu ya. Kalau bintang kan sudah menentukan 2 gitu. Boleh bintang mau tetap pakai 2 itu ya, tapi baca lagi tadi, makanya Ibu bilang baca lagi dari sisi nanti bintang buka misalnya APO 01. Berarti buka lagi APO 01 itu proses description-nya apa, sama proses purpose statement-nya apa. Kalau dirasa oh cocok nih untuk dispar misalnya, oh ya udah pakai berarti tentukan, pastikan bahwa APO 01 yang saya pakai. Satu lagi misalnya lihat lagi di APO 07, oh proses description-nya gini, purpose-nya begini, cocok juga. Oh ya udah, berarti 2 ini yang akan saya pakai. Tapi kalau misalnya, kok gini dia ndak nyambung gitu kan, kok ndak nyambung ya kayaknya sama apa namanya kebutuhan organisasi ini atau instansi ini, cari yang bawahnya lagi, maksudnya yang di bawah 2 tertinggi tadi proses itu. Oke, siap, Bu. Ya, jadi kalian pastikan dulu prosesnya udah
sesuai belum. Jangan sampai nanti kelihatan ya kalau misalnya pada saat Ibu periksa, nanti misalnya perusahaannya atau organisasinya apa namanya English course misalnya, tapi kok yang dipilih prosesnya ini berhubungan sama finansial, kan nggak nyambung. Ngapain kok mau apa namanya boleh sih, maksudnya mau meningkatkan finansialnya dia gitu boleh, cuma maksudnya apa dari itu tujuan utama, kembalikan lagi, dari itukah tujuan utama visi misi mereka. Kalau memang betul-betul ada di visi misi tujuannya, oke, kita masih apa namanya masih masuk akal. Tapi kalau sudah di luar visi misi mereka, kok nggak nyambung gitu kan? Kok nggak nyambung yang dipilih IT prosesnya misalnya. Ya, nanti kelihatan dia dari situ biasanya. Oke, jadi hati-hatilah dalam menentukan IT proses itu, karena itu akan berlanjut ke selanjutnya. Nanti kelihatan dari pertanyaan wawancaranya nggak nyambung nggak sama ininya, sama visi misi yang awal gitu. Karena yang punya visi misi kan bukan kita yang bikin, mereka yang bikin. Kalau nggak sesuai, nanti ya nggak ini, maksudnya nggak nyambung gitu. Ya, oke, jangan lupa tetap berpedoman kita tetap ke depan, ke visi misinya itu. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang di luar visi misi mereka. Oke? Ada pertanyaan? Lagi? Kalau enggak ada, kalian coba dulu ya. Nanti pasti ada pertanyaan setelah itu. Kalian coba dulu. Jadi tugasnya itu ya, kalian bikin siapkan struktur organisasi, Raci chart tadi, terus tabelnya sesuai ketentuan di atas, terus lakukan proses wawancara dengan menyiapkan pertanyaan sesuai proses IT-nya. Minimal pertanyaan adalah 2, Ibu ganti ya, 2 pertanyaan aja. Setiap anunya tadi ya, activities-nya itu 2 pertanyaan, terus tadi metode jawabannya adalah cukup low, middle, atau high. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Terima kasih kalau gitu atas kehadirannya yang sudah kuliah hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya di kemudian. Terus apa lagi ya? Dikumpulkannya seperti biasa minggu depan sebelum hari kuliah ya, hari kuliah tanggal 1 Oktober jam 8 pagi ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.